Kita udah kumpul semua ya ini ya. Baik, kalau gitu selamat bergabung kembali untuk para peserta yang hadir saat ini dan juga para peserta yang ikut melalui secara online. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu dan sangat menarik tentunya untuk disimak, yaitu mengenai terobosan terbaru dari SolidWorks. Untuk itu kami akan mengundang Bapak Nugroho selaku Application Engineering dari Applicat Indonesia. Please welcome on stage Bapak Nugroho. Selamat sore rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, baik yang datang di venue maupun yang ada di online. Semoga yang online nggak kabur ya, soalnya tadi udah ada yang ikut kuis, terus udah ada yang menang. Semoga nggak ikut kabur. Tapi untuk yang datang di venue, tenang aja, jangan berkecil hati, mentang-mentang yang online dikasih hadiah, yang di sini ada hadiahnya atau enggak. Tadi kan sudah terbukti ada voucher-voucher yang dibagikan. Semoga pas sesi saya vouchernya masih ada. Semoga vouchernya masih ada, oke ya. Bener ya. Ya, perkenalkan nama saya adalah Nugroho Nurwibowo. Saya tergabung sebagai tim Application Engineer sama seperti rekan-rekan saya tadi sebelumnya. Di mana pada hari ini saya akan menginformasikan mengenai 3D Experience 2023 World Portfolio Update. Kalau sebagai informasi ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, What's New ini disebutnya sebagai SolidWorks What's New 2023. Nah, yang sekarang ini namanya itu berganti menjadi 3D Experience World Portfolio Update. Kenapa? Karena apa yang akan saya sampaikan atau apa yang ada diinformasikan ini tidak hanya mengenai SolidWorks, tapi juga mengenai 3D Experience seperti yang sudah sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, Bapak Rifan. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi ya, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya 3D Experience Works 2023 ini tetap memiliki highlight, tetap memiliki fokus untuk pengembangannya itu adalah di 3 hal. Yang pertama adalah working smarter, kemudian working faster, dan juga working together. Sama saja seperti sebelumnya, materi sebelumnya, yang paling menonjol itu adalah 3. Yakni yang pertama adalah, yaitu tadi working smarter, kerja itu harus lebih pinter dari sebelumnya. Terus kemudian kerja itu harus lebih cepat daripada sebelumnya, dan yang selanjutnya itu adalah working together atau kerja itu harus barengan. Nggak ada lagi tuh Pak kerja sendiri-sendiri. Yang satu ngapain, enggak. Sekarang itu kerjanya bareng-bareng. Saya lihat di pojokan ada yang mencatat. Ya kayaknya ini nanti akan jadi materi keluar nih. Tenang aja Pak, nanti akan dicatat aja, dibaca-baca aja nanti. Semoga apa yang saya sampaikan keluar nanti di pertanyaan. Nah, setelah tadi untuk sebelumnya tadi kan ada informasi untuk highlight-nya ini ya. Nah sekarang adalah saya akan coba masuk untuk di bagian dari top feature-nya yang akan saya sampaikan. Nah pertama di sini adalah, ini ada beberapa top feature, di mana top feature ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah untuk top feature yang ada di SolidWorks, dan yang bagian kedua itu adalah untuk yang di bagian 3D Experience. Di mana untuk SolidWorks-nya itu ada kurang lebih 5 bagian, saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, oh ya benar, 5 bagian. Dan untuk 3D Experience-nya itu ada 3 bagian. Kita akan coba mulai, kita akan coba lihat pembaruan apa sih yang dibawa oleh SolidWorks 2023 itu untuk di bagian User Experience. Kita lihat di sini untuk di bagian User Experience yang terbaru, highlight yang utamanya itu adalah ada namanya Render System. Di mana untuk Render System di sini yang terbaru adalah di SolidWorks itu sekarang punya opsi ada namanya Enhanced Graphic Performance. Seperti apa sih Enhanced Graphic Performance itu? Ini adalah opsi yang memungkinkan rekan-rekan sekalian untuk yang bekerja menggunakan komputer
yang sudah menggunakan dedicated grafik itu memiliki performa yang lebih baik lagi dibandingkan dibandingkan versi sebelumnya. Sebelumnya ini pun juga sebenarnya sudah ada peningkatan enhanced performance ini, tapi di 2023 itu ditingkatkan lebih jauh lagi. Ya tentunya opsi ini memberikan benefit yang lebih untuk rekan-rekan semuanya yang menggunakan komputer dengan dedicated graphic card, dengan memberikan average FPS atau frame per second itu yang lebih cepat, kurang lebih sejauh 3 kali dibandingkan sebelumnya. Nah, satu aja di bagian user experience. Yang kedua itu adalah untuk di bagian parts and feature. Di mana untuk di bagian parts and feature di sini ada beberapa hal yang bisa kita highlight atau bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah untuk di bagian, sebentar, saya balik lagi. Nah, yang pertama itu adalah untuk single line font wrap feature. Terus kemudian ada yang kedua itu ada untuk ellipse. Di bagian ellipse itu add construction line. Terus kemudian ada di bagian equation support for move atau copy bodies. Maksudnya seperti apa? Nah, kita bicara mengenai untuk di bagian single line font dulu. Jadi sebelumnya di SolidWorks itu kalau seandainya untuk kita melakukan proses wrap untuk tulisan, itu kita nggak bisa pakai font yang tulisannya itu cuma berupa satu garis saja. Nah di SolidWorks 2023 itu sekarang bisa kita buat untuk wrapnya. Nah kemudian selanjutnya improvement lagi untuk di bagian ellipse. Sebelumnya kalau rekan-rekan semuanya bikin desain atau bikin sketch ellipse itu nggak ada construction line-nya atau garis putus-putusnya. Nah sekarang itu sudah ada garis putus-putusnya. Improvementnya untuk apa? Membantu rekan-rekan sekalian kalau seandainya pengen bikin alignment untuk di bagian sketch-nya sendiri. Nah terus kemudian pembaruan yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah supportnya equation untuk melakukan proses move copy bodies. Jadi proses move copy bodies itu sebelumnya kita hanya mengisi informasi untuk X, Y, Z-nya, delta X, delta Y, delta Z-nya. Nah sekarang yang terbaru di SolidWorks 2023 itu sudah ada informasi untuk kita tambahkan equation. Jadi kita bisa tambahkan kayak semacam rumusan Pak, Bapak Ibu semuanya. Semacam rumusan nantinya untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan proses pattern yang lebih intuitif lagi, yang lebih menyenangkan lagi ngaturnya. Jadi benar-benar bisa diatur sesuai dengan keinginan kita pakai rumus dengan menggunakan sistem equation itu tadi. Nah terus kemudian yang menurut saya paling menyenangkan untuk di bagian sini adalah untuk di bagian sheet metal dan juga structure. Ini yang bagian ketiga nih untuk di What's New-nya. Yang pertama itu adalah di sheet metal sekarang kita bisa memberikan sensor. Terus kemudian yang kedua itu adalah untuk informasi ada namanya symmetrical thickness. Terus kemudian ada namanya group similar corner. Sama satu lagi pattern connection element. Itu ada 4 bagian, kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah untuk di bagian sheet metal sensor. Kita tahu kalau di sheet metal itu kita bisa lebih gampang untuk ngedit itu dengan cara ditarik-tarik. Nah, sekarang saat ini sheet metal itu bisa kita kasih sensor. Fungsi sensor ini untuk apa? Fungsi sensor ini untuk memberikan batasan boundary area yang diperbolehkan si sheet metal itu untuk diperpanjang atau diperpendek. Fungsinya nantinya menghindari si desain sheet metal itu untuk nabrak bagian yang lainnya. Jadi kita bisa kasih sensor dengan batasan tertentu atau kita sebutnya sebagai bounding box atau area. Jadi nantinya kalau di bawah area itu sensornya dia nggak akan nyala, ada kayak semacam warningnya itu nggak akan ada. Nah terus kemudian untuk yang bagian simetris, kita lihat di sana sketsnya semuanya sama radiusnya. Tapi ketika kita lakukan proses desain menggunakan sheet metal, ternyata ukuran radius bagian luar dan bagian dalamnya itu beda. Dilihat di sana, itu bisa keklik. Maaf, keklik. Saya cepetin sedikit videonya. Nah, di sini. Di sini kita lihat tadi radiusnya sama antara bagian atas sama bagian bawah. Di sini nanti ketika dia proses untuk cek ukurannya, radius bagian luar dan bagian dalamnya itu beda. Kalau beda seperti ini itu bikin repot ketika harus setting mesinnya, Bapak Ibu sekalian, mesin untuk bendingnya. Makanya di SolidWorks 2023 sekarang ada feature namanya simetri,
ketika kita lakukan seperti itu, untuk dimensi radius bagian luar dan bagian dalam itu jadi sama. Jadi nantinya kalau untuk bendingnya nanti tinggal kayak semacam dibalik gitu aja. Nggak perlu disetting lagi untuk punch-nya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah untuk di bagian structure, itu ada pembaruan untuk di bagian corner treatment, grouping corner treatment. Jadi kalau seandainya kita punya desain seperti itu dengan corner yang banyak banget, corner treatmentnya awalnya ngaco nggak jelas, dengan menggunakan group corner ini secara penggunaan corner treatmentnya, jadi di sini nanti dia jadi lebih bagus lagi pertemuannya, dengan menggunakan grup itu jadi lebih gampang. Jadi kita tinggal setting satu, semuanya otomatis ke setting. Begitu juga untuk informasi untuk di bagian corner treatment untuk di bagian gaset. Jadi kalau seandainya kita berikan gaset di satu titik atau satu corner, nantinya juga bisa sama secara otomatis untuk di copy, untuk di kayak semacam pattern di bagian yang berhubungan seperti itu. Itu yang cukup lumayan bagus untuk di bagian sheet metal dan juga untuk di structure. Nah kemudian untuk di sini. Selanjutnya adalah untuk di bagian assembly design. Ada beberapa bagian atau beberapa part yang bisa kita sampaikan atau what's new-nya atau apa sih yang terbaru di sini. Yang pertama adalah replace komponen. Yang baru apa? Replace komponen ya cuma replace gitu doang. Nanti saya coba jelaskan. Yang kedua adalah untuk repairing missing mate reference. Nah ini mulai menarik nih. Terus kemudian ada propagate assembly feature to toolbox part. Makanan apa lagi nih? Yang terakhir, automatic optimize resolve mode. Kalau menurut saya yang paling bagus di sini untuk di bagian assembly design itu adalah yang terakhir di sini. Automatic optimize resolve mode. Mendukung tagline yang awal tadi. Working faster. Pertama kita akan coba untuk ngomongin masalah di bagian replace komponen. Mungkin rekan-rekan sekalian di sini banyak yang pernah menggunakan atau sering menggunakan replace komponen. Yang terbaru di bagian replace komponen ini, ketika kita memilih komponen mana yang akan kita ganti dengan komponen yang baru, yang pembaruan yang baru di sini adalah ada thumbnail preview di bagian sana. Dan kalau ini yang terbaru nih ya. Dan yang kedua adalah, pembaruan yang selanjutnya adalah, kalau seandainya kita replace komponen, biasanya error, utamanya adalah di mate-nya. Di SolidWorks 2023, mate yang error itu bisa kita repair secara manual. Otomatis. Kalau manual mah dulu. Karena kita kalau dulu kita mesti ngecek, nge-mate satu-satu lagi. Kalau di sini, nge-mate-nya bisa secara otomatis. Seperti itu, jadi lebih enak lagi, lebih mudah lagi, lebih cepat lagi kalau kita harus replace komponennya. Selanjutnya, pembaruan lagi untuk di bagian assembly adalah kalau seandainya kita punya desain seperti itu yang ada toolbox komponennya. Kita bisa melakukan proses namanya cut untuk assembly part yang di bagian opsinya itu propagate into part. Maksudnya adalah kita bikin lubang atau pemotongan di bagian assembly, tapi nanti feature itu akan bisa kebaca di partnya. Nah ini yang terbaru di SolidWorks 2023, kalau kita menggunakan propagate into part tadi, secara otomatis komponen toolbox-nya itu tidak terpilih. Jadi nanti di assembly-nya itu tetap ada komponen toolbox-nya. Tidak akan hilang akibat proses cut. Jadi otomatis kayak semacam dieliminasi seperti itu. Nah, berlanjut ke hal yang paling panjang untuk di bagian performance di sini, untuk di bagian assembly, yakni adalah automatic enhance performance untuk di bagian assembly. Automatic resolve enhance performance. Jadi fungsinya ini adalah untuk mempercepat proses open file dan mempersiapkan file assembly yang besar yang Bapak miliki, itu menjadi lebih mudah dibuka, lebih cepat dibukanya dan lebih siap untuk dipakai untuk bekerja. Setelah ini akan ada semacam benchmark. Tapi kenapa kok feature ini tuh sebenarnya cukup banyak membantu untuk rekan-rekan sekalian? Karena gini, bayangin aja kalau seandainya selama ini, pasti kan rekan-rekan semuanya kan pernah bikin satu komponen yang besar. Biasanya kalau untuk buka itu
antara makainya dua mode. Pertama itu adalah untuk mode resolve. Mode resolve itu yang ketika dibuka ya udah gitu aja dibuka. Ada error, ada apa, semuanya itu tertampil. Modelnya bisa langsung digunakan. Mode yang kedua yang sering digunakan itu adalah lightweight atau mode ringan. Secara ngebukanya itu lebih ringan. Tapi kalau ada rebuild dan segala macamnya itu tidak ditunjukkan. Jadi kita harus resolve untuk salah satu komponennya baru kita bisa pakai modelnya untuk di otak-atik. Nah, muncullah pembaharuan ini. Salah satunya adalah untuk mempercepat proses itu semua. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat benchmark-nya. Benchmark-nya real case yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pembuat spektograf dengan komponen total komponennya yang digunakan untuk membuat desain ini adalah di 11.332 komponen. Di mana untuk skenarionya kita akan coba untuk membuka dengan dua mode. Yang pertama adalah mode resolve dan kemudian mode lightweight. Setelah itu nantinya pastinya resolve itu nanti akan ada proses rebuild dan setelah rebuild nanti ada proses untuk pembuatan atau pengeditan untuk di bagian equation di sini. Entah mungkin di sini ada di edit seperti itu. Ada proses pembuatan equation. Nah, kita akan coba lihat perbandingan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 video yang bisa kita lihat bersama-sama. Tenang aja kalau ada angka menit-menit seperti itu bisa diabaikan dulu karena nanti di belakang ada recap-nya. Yang pertama, pakai SolidWorks 2022, modenya pakainya Resolve. Kita mulai buka, start, waktunya muter. Segala macam, sampai waktu model itu selesai dibuka, butuh waktu 2 menit 12 detik. Sampai model itu selesai dilakukan proses perubahan equation-nya, itu kurang lebih waktunya kita lihat 2 menit 47 detik. Itu untuk model yang di sini. Itu kalau kita buka file untuk yang modenya Resolve nih sekarang. Sekarang kita akan coba lihat untuk mode kedua, yakni mode untuk lightweight and repair. Opennya pakai modenya lightweight. Dilihat di sana opsinya. Itu kita pakai lightweight, terus kemudian kita lihat lightweight itu seberapa cepatnya. Nggak nyampe semenit, oke, hampir setengah dari yang sebelumnya. Ini masih pakai SolidWorks 2022 ya. Terlihat kalau model lightweight, error yang harusnya terjadi itu nggak muncul. Jadi kita harus kayak semacam resolve dulu salah satu assembly-nya, untuk nantinya kita repair dan kita benerin sampai nanti udah kelar seperti itu. Butuh waktunya lebih lama ternyata. Jadi kalau untuk lightweight itu enaknya hanya untuk buka doang. Tapi kalau untuk habis dibuka terus dikerjain, nah ini lama nih. Hampir nambah 1 menit. Hampir berarti 50% lebih lama dibandingkan sebelumnya. Nah sekarang kita akan coba untuk di versi 2023. 2023 dengan modenya Resolve and Repair. Kita pakainya modenya Resolve, kita bandingkan di SolidWorks 2023 dengan menggunakan mode Resolve, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses open part dan repair-nya sampai selesai. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah ya waktunya. 2 menit 11 dan 2 menit 49. Nah sekarang yang selanjutnya di sini adalah untuk mode yang baru di SolidWorks, yakni adalah modenya Optimize Resolve. Kita akan coba open dan repair menggunakan modenya Optimize Resolve. Sudah di setting di awal di bagian option. Kita tinggal open, hasilnya seperti apa. 1 menit 6 detik untuk mode Optimize Resolve. Dan ketika kita lakukan proses modeling, dibenerin dan segala macamnya, itu 1 menit 49 detik. Recap dari semua mode, 1, 2, 3, 4. Jadi semua mode dari SolidWorks 2022, mode Resolve, Lightweight, Resolve, dan Optimize Resolve, itu hasilnya seperti itu. Kelihatan bahwa di SolidWorks 2023, menggunakan mode Optimize Resolve, itu membukukan waktu yang cukup cepat. Oke. Lanjut untuk di bagian drawing sekarang. Pembaruan di bagian drawing.
Ini agak lumayan banyak, saya akan cepat aja. Yang pertama itu adalah drawing open from drawing, jadi maksudnya nanti bisa lebih cepat. Oke, Bapak bisa berkan-rekan semuanya bisa lihat di sini highlight-nya. Kita akan coba langsung aja. Yang pertama itu adalah open drawing dari drawing. Saat ini di SolidWorks 2023 kita bisa buka drawing lebih cepat dengan modenya adalah kita buka drawing from drawing. Sebelumnya, SolidWorks 2022, kalau Bapak mau buka drawing, itu biasanya ada muncul pop-up di atas yang dia akan loading, ngebuka file semuanya, file 3D-nya semuanya itu dibuka semuanya. Itu lebih cepat nih di sini. Terus kemudian pembaruan kedua untuk di drawing itu adalah ketika kita ngedit untuk di bagian bill of material, itu ada muncul warnanya. Kalau sebelumnya kalau kita ngedit, dia cuma muncul pop-up, linknya hilang, tapi kalau sekarang ada warnanya. Dan tentunya kalau kita ngedit, kita bisa balikin lagi ke pengaturan awalnya untuk di bagian bill of material. Selanjutnya, untuk di bagian balloon, auto balloon itu sekarang kita bisa kasih informasi untuk quantity. Dulunya informasi quantity di dalam balloon itu hanya bisa dipakai untuk balloon yang kita bikin secara manual balloon. Kemudian selanjutnya pembaruan di bagian drawing lagi adalah untuk di bagian filter untuk di bill of materialnya. Jadi sama aja kayak filter ini, sama aja kayak ketika rekan-rekan semuanya bikin di Microsoft Office Excel. Itu kan kadang biasa ada filter-filter yang bisa diterapkan. Nah, filter-filter ini juga bisa diterapkan sekarang pembaruan di SolidWorks 2023. Nah, tentunya filter-filter ini akan tetap seperti itu, bahkan ketika kita save ke dalam external file. Karena biasanya bill of material itu kan di-save ke Excel untuk nantinya mungkin diteruskan ke purchasing atau ke mana seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah untuk see-through transparent in drawing. Bayangin aja kalau rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian punya benda yang harusnya depannya itu dibentuk atau dibikin dari kaca. Ketika dimasukkan ke drawing, yang terjadi SolidWorks sebelumnya, itu bendanya itu kayak seolah-olah jadi pejal. Nah, di SolidWorks 2023, itu sekarang diperbarui dengan adanya pengaturan baru yang kita bisa melihat bendanya itu transparan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tetap ada jendolannya, kayak semacam ada kacanya gitu, tapi dalamnya transparan. Cukup sekian untuk di bagian SolidWorks. Nah, sekarang kita akan coba untuk ke bagian 3D experience-nya. Ada 3 hal di sini di bagian 3D experience. Ada pertama, aplikasi 3D Creator, 3D Sculpture, dan juga untuk Cloud Collaboration. Mungkin tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak Rifan mengenai solusi dari 3D Experience di sini. Cuman di sini saya akan coba jelaskan sedikit lebih detail lagi dibandingkan Pak Rifan yang jelaskan. Pertama kita akan coba mulai untuk di bagian 3D Creator. 3D Creator ini adalah salah satu, intinya 3 hal tadi untuk 3D Creator, Sculpture, dan juga Cloud Collaboration itu adalah 3 hal yang paling diunggulkan oleh 3D Experience platform di sini. Yang pertama itu tentunya 3D Creator. Konsepnya itu simpel, Pak. Mindahin SolidWorks yang ada di desktop sekarang ke cloud. Mindahin SolidWorks yang ada di desktop sekarang itu ke cloud. Jadi kita sekarang kerjanya nantinya itu semuanya based on web browser. Untuk saat ini memang belum ada aplikasinya secara langsung, tapi semua aplikasinya itu ada di dalam web browser. Jadi kita tinggal masuk ke web browser, masuk ke alamatnya, buka aplikasi XDesign, terus kemudian kita bisa gambar langsung seperti kita make SolidWorks desktop kayak biasa. Mouse gesture-nya ada, semuanya ada, itu semuanya sudah terintegrasi semuanya di dalam 3D design di sini. Jadi benar-benar semuanya itu sudah terintegrasi semuanya. Mau ada di situ lubangnya, bikin lubang dan segala macam, bikin radius, itu semuanya bisa kita lakukan di sana. Ini salah satunya adalah untuk bikin sketch. Sketch itu kayak semacam di pattern, itu kita bisa lakukan semuanya di 3D Experience di sini. Kalau seandainya butuh ditambahin lubangnya, extrude-nya bisa langsung tanpa harus ngelewatin proses sketch, itu bisa. Terus kemudian untuk radiusnya bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, untuk assembly ini pun juga bisa langsung kayak semacam buka 2 window, tarik, dimasukin ke dalam 3D Experience ini. Lebih mudah.
caranya sama seperti di SolidWorks. Benar-benar nggak ada perbedaan. Paling perbedaannya adalah yang menu-menunya yang tadinya mungkin SolidWorks yang ada di atas, 3D Experience ini defaultnya ada di bawah. Walaupun tetap bisa di customize juga. Opsi untuk memasukkan atau import file iCAD itu bisa kita lakukan juga di sini. Masukin untuk informasi komponen-komponen standar, baut, dan segala macamnya itu juga bisa kita lakukan di sini. Opsi copy with mate seperti di SolidWorks Assembly itu juga ada di sini, copy with mate. Kalau seandainya kita ada gearnya ketika kita putar bisa bergerak sama seperti di SolidWorks. Jadi benar-benar sama. Yang membedakan tambahan lagi di sini adalah ada informasi untuk kolaboratifnya. Jadi kita bisa bertukar informasi oleh tim yang lain itu dengan menggunakan 3D Experience di sini juga. Dan juga tentunya di bagian 3D Experience ini saat ini sudah bisa terintegrasi juga untuk mesin 3D printer. Jadi kalau seandainya di bagian 3D printer itu kan pasti butuh untuk bed segala macamnya, ukuran bed segala macamnya itu juga bisa dilakukan di bagian 3D Experience di sini. Salah satu contohnya adalah untuk di bagian atas di sini, komponen atasnya itu untuk tempat GoPro, itu semuanya bisa diatur untuk nantinya di printing untuk di mesin printer. Jadi butuh untuk support materialnya berapa, dan di mana saja itu semuanya sudah bisa diatur di sini. Dan tentunya keunggulan dari 3D Experience ini bisa kita kerjakan atau bisa kita gunakan dimanapun, kapanpun, di perangkat apapun. Yang penting punya internet, perangkatnya bisa terhubung dengan internet. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian 3D design. 3D creator. Selanjutnya 3D sculpture. Konsepnya simple kalau untuk 3D sculpture di sini. Kita bikin model dengan sistemnya adalah subdivision. Subdivision modeling itu seperti apa? Maksudnya subdivision modeling itu sama aja kayak semacam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, bikin desain kayak bikin clay. Clay tahu kan? Play-doh. Kayak bikin play-doh. Ambil dulu satu jumput, terus kemudian kita modelin sesuai dengan yang kita mau. Entah ditekan, ditarik, ditambahin lagi, itu semuanya kita bisa lakukan di sini. Bedanya di sini semuanya dilakukan dengan cara metode online semuanya di sini. Kita ambil satu model yang sebelumnya sudah ada kayak semacam gambar awalan gitu ya. Untuk nanti kita bentuk sesuai dengan yang kita mau. Entah bentuknya itu kita tekan, kita tarik, mau dibikin simetri, bentuknya kanan kirinya. Yang sebelah kanan itu bisa berubah, yang kirinya juga sama. Itu bisa kita lakukan juga di sini. Termasuk juga informasi untuk kita masukin komponen pendukung itu juga bisa di sini. Contoh mungkin di bagian belakang ada propeller yang memang harus disesuaikan dengan shape-nya, shape dari bentukan body dari by the way ini saya desain untuk si skuter di sini. Jadi untuk si skuter ada propellernya gitu. Desainnya bisa disesuaikan. Yang tadi ada informasi untuk sistem simetri, sebelah kanan dibikin, sebelah kirinya bisa otomatis. Yang di sini adalah untuk informasi untuk di bagian geometri, mesh geometrinya bisa disetting juga seperti itu, mudah. Tentunya sistemnya kayak semacam kita tarik-tarik. Jadi tetap ada bisa dikasih ukurannya, cuman kebanyakan memang ini sistemnya adalah push and pull seperti itu. Kita juga bisa menambahkan kayak semacam bentukan swap seperti di SolidWorks, dan tentunya untuk ngatur sudut dan perubahan modelnya ini jadi lebih mudah, bisa lebih mudah lagi. Dan terakhir tentunya model ini bisa kita slice. Di slice ini fungsinya adalah untuk apa? Di slice ini fungsinya adalah untuk kalau seandainya kita mau bikin interiornya, bagian dalamnya dari desain ini. Tentunya X-shape ini atau 3D sculpture ini bisa tetap dikombinasikan dengan SolidWorks. Jadi untuk bagian interiornya didesain pakai SolidWorks, bagian eksteriornya, bagian luarnya, shell luarnya itu didesain di 3D sculpture atau aplikasinya namanya adalah X-shape. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian 3D sculpture di sini. Balik lagi 3D Experience keunggulannya bisa dipakai di manapun, kapanpun, device apapun. Terakhir, untuk di bagian cloud collaboration. Nah ini mungkin ada banyak customer saya yang menanyakan. Kalau seandainya saya udah punya model-model SolidWorks sebelumnya, pengen dimasukin ke dalam 3D Experience, caranya gimana? 3D Experience Cloud Collaboration. Jadi di cloud collaboration di bagian 3D Experience di sini tentunya memiliki berbagai macam keunggulan. Salah satunya adalah untuk data management. Di luar dari keunggulan-keunggulan yang lainnya di sini yang ada di
di dalam sana, list-listnya. Kita akan coba langsung saja untuk ke videonya. Nah, contohnya kita punya satu buah model kaki robot di sini. Ya kita tahu ya, kalau untuk file SolidWorks itu pasti ada drawing dan segala macamnya, itu semuanya kita tahu. Nah, di sini untuk mengubah atau menyimpan drawing robot ini ke 3D Experience itu cukup mudah. Karena 3D Experience itu semuanya sudah terintegrasi di dalam SolidWorks. Dengan sistemnya satu klik aja, dan kayak semacam ada bookmarknya itu untuk ngasih alamat yang lebih jelas, itu bisa secara otomatis upload ke 3D Experience. Satu klik aja, klik-klik seperti itu. Semua informasi untuk propertinya itu bisa otomatis masuk juga, dan karena 3D Experience ini sudah include untuk data management, kita bisa rubah yang status dari pekerjaan modelnya itu menjadi finish. Dan dengan 3D Experience di sini, karena datanya sudah di-upload, semua orang itu bisa ngelihat datanya. Salah satunya adalah untuk di project manajemennya atau project manager. Ketika di project manager ini, si project manager ini butuh untuk melakukan proses review desainnya, entah mungkin ada perubahan. Biasanya kalau untuk perubahan itu kan seperti yang tadi disampaikan ya, Pak Rifan, itu pakai email dan pakai Google Drive dan segala macamnya itu. Sekarang semuanya sudah terintegrasi di dalam 3D Experience di sini. Tinggal bikin task, tinggal bikin tugasnya apa aja, filenya yang mau di-attach apa aja, udah. Si engineer nanti tinggal buka di SolidWorks-nya, tinggal dicek, tinggal dicari, tinggal dibuka, tinggal ditarik aja. Terus kemudian untuk membuat revisi model, pasti ada revisi. Itu juga tinggal mudah sekali. Kita tinggal bikin aja revisi di dalam 3D Experience, sangat mudah. Nggak perlu lagi Bapak Ibu sekalian untuk nyimpen model 1 revisi 1, model 1 revisi 2, kayak gitu nggak perlu lagi. Semuanya sudah terintegrasi di dalam 3D Experience di sini, termasuk pemberian tugasnya. Dan tentunya kita juga ada sistem untuk di 3D Experience, kalau butuhnya yang lebih besar lagi, kita ada juga untuk project management di dalam 3D Experience, itu lebih menyenangkan lagi. Jadi semuanya sudah tergabung di dalam satu solusi platform. Nah, kurang lebih seperti itu dari yang bisa saya sampaikan untuk di bagian What's New 2023 ini, untuk di bagian 3D Experience Work Portfolio Update. Seperti yang sudah-sudah, ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Nugroho. Ada pertanyaan ya? Mungkin kita Enggak. Pak Nugroho yang bertanya. Oke, seperti yang sudah-sudah, berarti saya akan melontarkan pertanyaan ke rekan-rekan sekalian. Kalau saya lihat waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 sore. Nah, hampir jam 4 sore itu biasanya sudah mulai-mulai ngantuk. Harusnya kalau memperhatikan tadi, semoga ini apa yang saya sampaikan tadi diperhatikan banget ya. Jadi kan kalau di awal tadi itu kan ada highlight nih. Working apa, working apa, working apa. Nah, pertanyaannya untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Tadi di awal ada working apa, working apa, working apa. Tolong sebutkan siapa nama MC kita. Nah, loh. Ayo. Siapa nama MC kita? Nah, satu Bapak, tolong. Satu dari Sanoh. Ntar dulu Pak, ada mic-nya Pak. Oke, working apa, working apa, working apa, nama MC. Ibu Tia. Sama? Ayo, Ibu Tia sama siapa Pak? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ayo Pak. Ada lagi? Working apa, working apa, working apa? Nama MC. Depannya kalau yang cewek udah bener. Tia, yang cowoknya. Namanya soalnya agak aneh. Kejepang-jepangan. Kejepang-jepangan. Hah? Ngacung dulu Pak. Ngacung dulu Pak. Bapak mau jawab apa enggak? Hah? Enggak yakin? Yakin aja coba. Sebutin aja coba. Ayo Pak. Ibu Tia sama Hayashi. Ibu Tia sama Hayashi. Oke Pak, bener Pak. Namanya Kejepang-Jepangan, bener. Hayashi. Selamat untuk Pak Lukman ya? Selamat Pak Lukman ya, Pak. dari Asia Express, selamat. Satu lagi pertanyaan? Ya. Boleh, satu lagi pertanyaan. Baik,
Ini pertanyaan cukup sulit nih yang sekarang. Kalau tadi working, nama MC. Oke, cepat aja. Nama saya dan kedudukan saya di Applicat sebagai apa? Pertanyaannya itu. Nah, satu langsung. Nama saya siapa? Kedudukan di Applicat sebagai apa? Nama Bapak Nugroho Nurwibowo. Betul. Jabatannya Application Engineer ya. Betul Pak, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Selamat. Baik. Selamat untuk semuanya dan saya undur diri. Mau Belum, tetap belum, tunggu di belum. situ Pak karena Ntar dulu. Ya. Minum dulu, aus nih. Oke, Oke, baik. minum Pak. dulu ya. Silahkan. Baik kalau gitu terima kasih.